Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari selalu kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala lantaran rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah sampai pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih diberi umur, kesehatan, kesempatan, dan yang lebih penting dari semua itu, iman dan takwa masih bersemayam dalam kalbu kita masing-masing. Selanjutnya salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga. Mudah-mudahan dengan selalu menyampaikan salawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat nanti manakala kita dibangkitkan di yaumil qiyamah nanti, yang ketika itu tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi syafaat kecuali hanya dari Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana lahirnya seorang manusia besar yang mampu mengubah arus perjalanan sejarah, mengubah dari satu tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah menjadi satu masyarakat yang berbudi pekerti, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang orientalis yang bernama Michael Hart, menulis sebuah buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam kehidupan umat manusia, dan menetapkan Rasulullah SAW pada Injil yang pertama. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini kita umat Islam sibuk melaksanakan peringatan Maulid, memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi apakah kita pernah mengevaluasi pada diri kita? Apakah peringatan yang selalu kita lakukan setiap tahun tidak pernah kita tinggalkan? Sudahkah kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Kalau dari tahun ke tahun kita juga memperingati tapi tidak ada perubahan, ya sama saja dengan mula-mula. Hanya mungkin kita mendapat pengetahuan sedikit tentang Rasulullah SAW. Padahal dalam ayat dijelaskan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat contoh teladan bagi orang yang ingin mengambil teladan dari beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi ini dengan membawa satu perubahan atau revolusi, perubahan yang singkat tetapi berubah tatanan kehidupan manusia. Yang pertama, revolusi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah revolusi akidah. Satu revolusi yang mengubah kehidupan umat waktu itu yang hidup dengan prinsip akidah politeisme, meyakini atau menyatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah." Kalau kamu tanya orang-orang kafir jahiliyah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Siapakah yang menciptakan diri? Man khalaqah? Allah. Siapa yang menurunkan air dari langit lalu menumbuhkan, menghidupkan bumi ini setelah mati? Mereka mengatakan Allah. Jadi secara rububiyah mereka juga meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, pencipta dan pengatur alam semesta. Tapi kalau ditanya, kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, kenapa menyembah kepada Allah? Mereka mengatakan, "Mana uruhum illa yukarribuna ila Allahi sulfa." Kami sembah patung itu supaya patung ini bisa mendekatkan kami kepada Allah. Jadi artinya orang-orang kafir juga dulu, orang kafir jahiliyah ingin dekat kepada Allah. Cuma cara yang mereka tempuh yang salah, karena mereka melakukan wasilah atau tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang juga di Indonesia ini yang melakukan hal semacam ini, hal yang dilakukan sama dengan orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang pergi ke kuburan yang dianggap kuburan itu adalah kuburan wali, atau ke pohon, atau ke tempat-tempat yang dianggap keramat dan seterusnya, dengan alasan anggapan bahwa tempat itu bisa menjadi wasilah untuk menyampaikan permohonan Allah, permohonan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu cara inilah yang diubah oleh Rasulullah SAW. Bukan patung yang harus disembah, tetapi bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La
ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu revolusi yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah revolusi ibadah. Perubahan dalam tata cara beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah juga dulu beribadah salah. Dalam Al-Quran dikatakan salat mereka di sekitar Ka'bah hanyalah dengan tepuk tangan dan bersyukur. Jadi cara mereka beribadah kepada Allah hanya dengan menepuk tangan dan bersyukur. Makanya banyak orang yang tidak mau bertepuk tangan kalau ada acara karena menganggap bahwa tepuk tangan ini adalah satu bentuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka salatu indal bait illa ruka'an bersiatan. Salat mereka di sekitar Ka'bah hanya dengan bersiul dan bertanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji atau umrah. Cuma mereka mengelilingi Ka'bah dengan cara telanjang pulang. Mereka tawaf dengan cara telanjang, tidak berpakaian. Ini juga satu bentuk yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Lalu Rasulullah mengubah cara ini, merubah mereka ini bahwa cara beribadah kepada Allah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian revolusi yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah adalah revolusi dalam bidang akhlak. Mengubah tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah yang tidak mengenal dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan. Pada waktu itu nilai-nilai kemanusiaan tidak ada. Wanita tidak punya harga sedikit. Wanita tujuannya cuma 3 saja. Yang pertama melayani suami di dapur, yang kedua melayani suami di kasur, dan yang ketiga melayani suami di sumur. Cuma 3 ini saja. Lalu Rasulullah datang dengan cara mengubah perilaku ini dengan perilaku yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Maka di dalam Al-Quran ada satu surah yang disebut dengan surah wanita atau surah An-Nisa. Ini satu bukti bahwa Rasulullah mengangkat harkat dan derajat wanita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain dikatakan An-Nisa imadul bilad. Wanita itu adalah jamnya negara. Kalau wanita baik, maka insya Allah negara akan baik. Tapi kalau wanita sudah rusak, sudah hancur, maka negara juga akan hancur. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatah ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah, tegas kepada kafiran, keras kepada orang-orang kafir, keras dalam pengertian tidak mau bertoleransi kalau menyangkut soal ibadah atau akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita sebagai umat Islam
hanya ditolerir untuk bekerja sama dengan umat yang berbeda agama sebatas itu menyangkut persoalan muamalah duniawiya. Tapi kalau dia menyangkut soal keimanan, soal ibadah, maka prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagimu agama. Jamaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang berikutnya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ruhama'u bainahum, yaitu berkasih sayang di antara sesama mereka. Sebagai seorang muslim, mari kita membina hubungan yang baik, hubungan kasih sayang, saling mencintai antara satu dengan yang lain. Kita mencintai karena akidah, kita juga membenci karena akidah. Akidah yang mengikat kita sebagai seorang muslim bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, maka mari kita membina hubungan yang baik sesama muslim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya bertakuna fadlan min Allah wa ridwana. Orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi karunia Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan saja mencari kekayaan di dunia ini, mencari jabatan dan seterusnya, tapi apa yang kita cari itu harus diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang berikutnya, simahum fi wujuhi min asari sujud. Orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad atau kita umatnya ini, cirinya adalah nampak pada dahi mereka bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hitam bekas karena sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya umat Islam adalah umat yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya adalah salat 5 kali sehari semalam. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan memahami bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana contoh yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita teladani dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik dalam kehidupan kita, utamanya dalam bidang akidah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada contoh yang paling baik kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memotivasi kepada kita sekalian untuk selalu bagaimana berusaha sejauh mungkin untuk selalu meneladani apa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'watil qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.